Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arif Ardiansyah, MPD. Saya merupakan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan saya mengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Arab. Mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran pengembangan bahan ajar bahasa Arab di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita di hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita di hari ini, kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mengabsen terlebih dahulu yang hadir hari ini. Siapa yang nanti saya panggil, mohon untuk mengangkat tangannya. Gilman Alfa, Salman Ihsani, Naila Agunia. Baik, hadir semua ya di hari ini. Kita akan memulai, tapi sebelumnya saya ingin mengetes dulu semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, semangat ya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan pengembangan bahan ajar. Baik, tapi sebelum kita memasuki materi kita di pagi hari ini, saya ingin mengulas kembali perkuliahan kita di minggu sebelumnya. Apa definisi bahan ajar? Siapa yang tahu apa definisi bahan ajar? Baik, silakan Mas Hasan. Definisi bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan oleh siswa ataupun murid untuk membantu dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar berlangsung. Baik, terima kasih Mas Hasan ya. Jadi masih ingat ya apa itu definisi bahan ajar. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa saja jenis bahan ajar? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan. Bahan ajar ada bahan ajar digital dan bahan ajar cetak. Oke, ada bahan ajar digital dan bahan ajar cetak. Baik, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan ini capaian pembelajaran mata kuliah kita di hari ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pembelajaran, merancang, mengembangkan, dan menyebarluaskan bahan ajar bahasa Arab yang inovatif dan sesuai dengan kurikulum menggunakan pendekatan model 4D. Selanjutnya di sub CPNMK kita di sini mahasiswa mampu merancang bahan ajar bahasa Arab yang mencakup tujuan pembelajarannya, materinya seperti apa, metodenya, medianya, dan evaluasi pembelajaran. Di minggu kemarin kita sudah membuat dan merancang bahan ajar, dan insya Allah nanti di akhir kita akan mereview bahan ajar yang sudah dibuatkan oleh teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi di pagi hari ini saya ingin menjelaskan terkait model 4D. 4D itu apa? Nah, itu ya. Model 4D itu adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan bahan ajar yang populer ya, yang dikembangkan oleh ahli pada tahun 1974. Nanti ada beberapa cara dalam pengembangan bahan ajar model 4D ini. Yang pertama adalah define. Apa katanya? Define. Define itu mendefinisikan. Yang kedua tahapannya adalah design. Apa katanya? Design. Yang kedua adalah desain atau merancang bahan ajarnya. Yang ketiga adalah develop. Apa katanya? Develop. Yaitu pengembangannya. Ya. Yang keempat ada disseminate, yaitu penyebaran. Apa katanya? Disseminate. Tahu banyak? Penyebaran. Baik. Nanti ada tahap-tahap di setiap tahap ini. Ada beberapa langkahnya.
Yang pertama, dalam define, dalam mendefinisikan apa itu maksudnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan yang dalam pengembangan bahan ajar adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Jadi setiap guru itu ketika akan mengembangkan bahan ajar yang ada, analisis dulu apa kebutuhannya, ya, apa kebutuhan peserta didik. Yang kedua, analisis kurikulumnya. Kurikulum yang akan digunakan itu kurikulum yang berbasis nasional atau berbasis lokal. Yang selanjutnya adalah analisis konsep. Konsepnya seperti apa nanti dalam pengembangan bahan ajar ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di bagian desain. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih mendalam di desain. Sebab seorang guru bahasa Arab itu harus berinovasi, harus mampu mengembangkan bahan ajar yang menarik. Nah, dalam proses desain di sini ada penyusunan indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi disusun indikatornya apa saja, tujuannya apa saja, kemudian perancangan kegiatan pembelajaran. Dirancang kegiatannya, langkah-langkah awal seperti apa, penyampaiannya seperti apa, kemudian pemilihan medianya. Apakah medianya nanti akan seperti e-book ataukah misalkan nanti aplikasi mobile dan yang lainnya. Ya, baik. Langkah selanjutnya adalah develop atau pengembangan. Pengembangan di sini yang dimaksud adalah kita memproduksi bahan ajar, modul ajar atau buku ajar atau e-learning. Hari ini ya dunia semakin maju dan juga pembelajaran sudah berbasis digital. Maka oleh karena itu pengembangan bahan ajar ini sangat penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adanya revisi berdasarkan masukan ahli tadi. Kalau sudah divalidasi kira-kira masukannya apa, misalkan kurang dalam animasinya atau kurang di dalam misalkan suara bahasa Arab atau audionya, maka nanti kita melakukan revisi. Selanjutnya adalah uji coba terbatas. Maka setelah didesain kemudian dikembangkan, bahan ajar itu harus diuji cobakan. Bagian akhir daripada pengembangan bahan ajar ini adalah bagian disseminate atau implementasinya. Tadi sudah diuji cobakan terbatas, maka sekarang adalah tugasnya menyebarluaskan. Jadi bahan ajar ini diuji cobakan ke berbagai sekolah. Apakah bahan ajar ini efektif atau tidak? Nah, itu jadi disebut dengan disseminate. Kemudian lakukan pelatihan guru, karena tidak semuanya guru itu cakap di dalam menggunakan teknologi. Jadi sehingga harus ada pelatihan. Setelah sukses, nah bahan ajar ini lalu adanya publikasi. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba mereview hasil daripada kerja teman-teman sekalian dalam pengembangan bahan ajar digital. Ya, kita nanti akan coba evaluasi apa kekurangannya sehingga nanti kita akan mengadakan revisi, ya, melakukan revisi dari pengembangan bahan ajar ini. Baik, kita lihat di sini. Ini bahan ajar bahasa Arab kelas 10 ya. Oke, kelas 10. Kita lihat di sini. Ya. Dari segi tampilannya sudah menarikkah? Sudah ya. Dari mulai covernya, kemudian juga dilihat di situ ada untuk kelas 10. Kita lihat di sini. Baik, di tampilan pertama di sini ingat. Jadi minggu kemarin kita sudah dijelaskan bahwa ketika kita akan melakukan pengembangan bahan ajar, di dalamnya harus yang pertama adanya materi. Yang kedua adanya tujuan pembelajaran. Kemudian adanya petunjuk penggunaan. Kemudian ada evaluasi atau kuis di sini ya. Menggunakan bahan ajar ini ada petunjuk penggunaannya. Baik, kita kembali di sini. Adanya tujuan pembelajaran, kita lihat di sini. Kita lihat, lanjutkan di sini. Nah, setelah ada tujuan pembelajaran, maka kita harus lihat materi pembelajaran. Nah, kita lihat di sini. Baik, karena ini yang dikembangkan adalah dua materi, yaitu qawaid dan kitabah. Maka di situ ada tombol qawaid dan kitabah. Kita coba klik di situ. Baik. Nah, ini adalah materi dhamir munfasil ya. Dhamir munfasil. Kemudian kalau kita lihat lagi tadi yang kitabahnya. Nah, yang kitabahnya ini karena
berkaitan dengan menulis bahasa Arab, maka di situ ada perintah rattibil kalimat al-atiyah, ya. Dan ilustrasinya pun sedang menulis. Nah, di samping antum atau ketika menyusun bahan ajar ini disesuaikan dengan gambar yang relevan dengan materinya, ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada kuis. Nah, ini bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Ya, sudah ini kan coba. Nah, kuis ini adalah merupakan bagian daripada evaluasi dalam pembelajaran, sehingga lebih menarik lagi untuk siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi si anak nanti disuruh untuk menyusun secara bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu pengembangan bahan ajar digital yang telah antum buat. Secara keseluruhan tadi hasil kerja antum sudah bagus, sehingga nanti silahkan antum bisa mengembangkan kembali yang lebih bagus lagi, ya, dari mulai materinya, sehingga bukan hanya 2 materi saja, qawaid dan kitabah, tapi istima, kalam, qiraah dan kitabahnya pun dibuatkan bahan ajar. Baik. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengevaluasi kembali pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini? Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan. Boleh, silakan Jilma. Mungkin pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bahwasannya pengembangan bahan ajar itu meliputi 4 aspek. Yang pertama itu ada define, yaitu pendefinisian. Di dalamnya kita menganalisis kebutuhan peserta didik dan metode seperti apa yang kita akan gunakan. Dan yang kedua itu ada yang namanya desain atau perancangan. Oke, baik. Terima kasih Gilman. Ternyata alhamdulillah apa yang saya sampaikan bisa ditangkap. Tadi di hari ini kita belajar terkait dengan pengembangan model pembelajaran bahasa Arab, yaitu ada 4 tahap. Yaitu yang pertama adalah define, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah develop, yang keempat adalah design. Di akhir pembelajaran kita hari ini ada post test terkait dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Silakan teman-teman bisa mengakses post test berikut ini. Kita lihat bersama di sini ada beberapa orang yang sudah menjawab. Ini terlihat di sini ya skornya. Ada Gilman, ada saya sendiri, ada Ali Rahman, Melisa, Andini. Baik, kita akan coba bahas bersama-sama post test untuk mata kuliah pengembangan bahan ajar ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Nah, jawabannya adalah yang C, segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu pencapaian tujuan belajar. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat terkait keunggulan bahan ajar bahasa Arab? Oke ya, ini jawabannya yang B. Oke, jadi itu ya untuk post test hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat. Kita tutup sama-sama perkuliahan kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.